Halo Sobat Kicauania dimanapun berada, senang berjumpa kembali di channel TFM Murai Batu, channel yang konsisten membahas seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Di video kali ini kita akan membahas memahami karakter murai batu dalam kasus murai batu ngelantai atau sering ngelantai pada saat digantangkan. Nah, bagaimana kita bisa menyiasati hal ini? Apakah ini sudah menjadi karakter atau sebenarnya ada sebab akibat sehingga murai batu ngelantai ketika sedang digantangkan? Kita langsung saja, sebenarnya ada dua hal yang menyebabkan murai batu ini ngelantai atau turun ke bawah ketika sedang dilombakan. Yang pertama, bisa jadi murai batu ini tidak nyaman di dalam kandang. Yang membuat tidak nyaman ini bisa jadi dari tangkringan, ataupun tidak nyaman ini bisa terjadi ketika di lantai atau di karpet ada remah-remah makanan atau sisa makanan yang mungkin lupa kita bersihkan. Yang kedua, murai batu ini sering turun ke bawah atau ngelantai. Nah, ini yang paling masalah, yang memang tidak mudah, yakni mentalnya. Kenapa murai batu bisa sampai turun ke lantai? Apa hubungannya dengan mentalnya? Nah, kita akan membahas satu persatu dari dua masalah atau penyebab murai batu turun ke bawah atau ngelantai ketika sedang dilombakan. Sekarang coba kita bahas kasus yang pertama, murai batu turun atau ngelantai ketika sedang dilombakan. Penyebabnya bisa jadi tidak nyaman dari posisi tangkringan ataupun karpet yang kurang bersih ketika dilombakan. Nah, kalau memang posisi tangkringan ini dalam arti bisa jadi ukuran tangkringan ini, ya mungkin ukuran tangkring ini sudah sehari-hari digunakan. Tapi coba Sobat Kicauania amatin, apakah dalam kesehariannya murai batu ini tenang atau sering turun ke dasar lantai ketika murai batu ini berada di rumah? Ya, Sobat Kicauania perlu memperhatikan hal ini. Ya, mungkin bisa jadi karena kita sibuk, kita kurang memperhatikan. Nah, yang membuat murai batu ini tidak nyaman di tangkringan, itu bisa jadi tangkringan ini terlalu besar atau tidak sesuai dengan ukuran cengkeraman dari kuku atau cengkeraman jari-jari murai batu kita. Atau yang membuat tidak nyaman juga sehingga sering turun ke lantai, bisa jadi pori-pori dari tangkringan ini kurang pas, kurang nyaman. Ya, kalau Sobat Kicauania memperhatikan, itu telapak dari kaki murai batu ini sedikit lebih lunak atau lebih halus ya, sehingga sangat sensitif terhadap tekstur atau guratan-guratan yang ada di tangkringan. Jadi Sobat Kicauania bisa perhatikan ini ketika di rumah, sebenarnya sudah sering naik turun tangkringan, ya apalagi ditambah ketika posisi di gantangan, ini membuat semakin murai batu ini tidak nyaman dan sering turun ke dasar lantai. Atau bisa jadi posisi tangkringan ini terlalu dekat dengan karpet ya, sehingga murai batu ini lebih nyaman berada di dasar lantai, atau katakanlah karena posisi tangkringan kurang nyaman, tangkringan ini terlalu dekat dengan jarak ke karpet ya, daripada murai batu ini mungkin punya perasaan tidak nyaman di tangkringan untuk menampilkan performanya, dia memilih berada di dasar lantai ya. Jadi ini salah satu yang membuat tangkringan ini kurang nyaman dari teksturnya maupun posisi atau jarak yang diatur di dalam kandang ya, di dalam kandang, sehingga ini
murai batu lebih memilih untuk sering turun ke dasar. Atau ini memang bisa jadi sudah menjadi karakter murai batu ini. Ada karena memang gaya tarungnya sering memainkan tangkringan. Namun karena tangkringannya bisa jadi daya cengkramannya kuat, dia akhirnya memilih turun, ya. Bisa jadi itu karena gaya mainnya yang selalu memainkan dua tangkringan, ya. Jadi ini mau tidak mau murai batu ini bisa jadi karena cengkramannya kurang kuat akhirnya memilih untuk turun ke lantai. Kebersihan tangkringan ini bisa jadi membuat murai batu ini tidak nyaman ketika memainkan tangkringan, ya, untuk memberikan tekanan-tekanan kepada murai batu di sekitarnya. Ini pun menjadi alasan murai batu ini untuk memilih turun ke lantai. Itu penyebab daripada masalah tangkringan yang mengakibatkan murai batu turun ke lantai. Solusinya seperti apa? Ya, kalau kita sudah tahu tadi penyebabnya, karena posisi tangkringan ini tidak nyaman di cengkraman kaki murai batu, Sobat Kicauania bisa mencoba mengganti tangkringannya dengan tangkringan yang pas pada cengkramannya. Dan perhatikan posisi tekstur atau guratan-guratan yang ada di tangkringan ini, apakah terlalu banyak guratan atau terlalu banyak gerigi-gerigi yang bisa jadi membuat telapak kaki murai batu ini tidak nyaman. Jadi caranya Sobat Kicauania bisa mengganti tangkringannya dan mencoba, ya, karena memang ini tangkringan ini memang hal sepele, tapi banyak kasus ketika tangkringannya digantikan, murai batu ini lebih enak mainnya, lebih tenang, meskipun harus memainkan dua tangkringan. Bahkan dari sudut satu dengan sudut yang lain masih berada dalam posisi yang nyaman, ya, tidak sampai turun ke lantai. Jadi ini banyak sekali dialami oleh Sobat Kicauania yang akhirnya mengganti tangkringannya, atau bahkan tangkringan ada yang menggunakan tangkringan T. Ya, ini bisa jadi, tapi kalau murai batunya memang sudah betul-betul nyaman di tangkringan berletter T ini, sehingga Sobat Kicauania bisa mempertahankan hal itu, ya. Tapi kalau memang harus tangkringan secara cross atau bersilangan dengan full di sekeliling kandang atau kurung, ya itu juga tidak masalah. Yang penting tangkringan ini betul-betul nyaman pada cengkraman murai batu, ya. Jadi ini memang perlu diperhatikan baik untuk kesehariannya maupun di arena lomba, ya. Nah, kemudian solusi yang kedua, Sobat Kicauania bisa memperhatikan kondisi kebersihan karpet, ya. Ini kadang-kadang ini bisa terlewatkan oleh kita, sehingga murai batu ini tersimpangkan dengan sisa-sisa pakan yang ada di dasar karpet atau kotorannya, ya. Ya, jadi sebisa mungkin sebelum digantangkan, perhatikan kebersihan karpet. Atau solusinya kalau memang memungkinkan, memang di beberapa I.O. hal memasang ranjau, atau dengan kata lain memposisikan murai batu ini untuk tidak turun ke lantai. Itu ada yang menaruh kain, ada yang menaruh kerodong, ada yang menaruh sendal atau botol air minum mineral, atau bahkan jeruji-jeruji dari kabel tis, dari lilin, dari minyak, ya macam-macam triknya supaya apa yang membuat murai batu ini tidak turun ke dasar lantai. Kalau memang penyakitnya itu bukan mental, ya, ini penyakit mengenai dia lebih nyaman di dasar lantai untuk bertarung. Jadi sebisa mungkin berikan di dasar lantai ini benda-benda yang membuat murai batu ini untuk enggan turun ke dasar lantai. Jadi dia lebih memilih untuk berada di tangkringan, ya. Itu sudah banyak Sobat Kicauania lakukan, ya.
Ya memang untuk event-event nasional ini bisa jadi dibatasi ranjau-ranjau yang diizinkan untuk digunakan dalam lomba. Ya, kalau memang ini di latberan, latpres, ini mungkin masih bisa dimaklumi ya. Tapi kalau udah di nasional, bisa jadi ini harus dilatih murai batunya untuk tidak berada di dasar lantai ya. Harus cari tahu penyebabnya. Ya, apakah itu dari posisi tangkringan ataupun kondisi karpet yang kurang bersih ya. Nah, kemudian Sobat Kicauania juga bisa melakukan posisikan tangkringan ini agak jauh dari dasar karpet ya. Misalkan tangkringan yang pertama yang dekat karpet posisikan di atas lebih daripada biasanya. Katakanlah kalau memang posisinya awalnya 1 jengkal, coba dinaikkan posisi tangkringan paling bawah ini ke tambah 1 jengkal lagi atau setengah jengkal lagi, sehingga jaraknya lebih jauh, sehingga murai batu enggan untuk turun karena jarak yang terlalu jauh dari tangkringan ya. Nah, antara tangkringan yang bawah sama yang atas jadi kelihatannya lebih dekat, sehingga murai batu ini bisa bermain di 2 tangkringan dengan jarak yang dekat dan mengurungkan niatnya untuk sampai turun di dasar lantai. Jadi posisi tangkringan yang bawah dan yang atas lebih dekat, tapi posisinya lebih jauh dari karpet ya. Ini juga sangat membantu ya, membantu agar murai batu ini enggan untuk turun ke dasar lantai. Nah, inilah penyebab dan solusi murai batu sering turun ke dasar lantai. Nah, yang kedua, nah ini yang masalahnya lebih sulit dalam arti proses lebih lama penanganannya, yakni mental. Mental ini bisa terjadi drop ketika murai batu ini mulai merasa tidak nyaman dengan tekanan-tekanan yang diberikan murai batu di sekelilingnya. Katakanlah murai batu di sekelilingnya ini punya suara atau volume yang lebih keras, punya tembakan yang lebih menonjol, materi yang mewah. Karena murai batu kita tidak bisa mengimbangi tekanan-tekanan tersebut, murai batu ini seolah-olah memilih menghindar dari pertarungan, sehingga tidak jarang murai batu ini turun ke lantai. Jadi mental yang sudah terserang dari tekanan-tekanan murai batu lain ini kecenderungannya membuat murai batu ini akhirnya sampai turun ke dasar lantai. Ya, ini bisa terjadi di awal ataupun di akhir sesi ya, bahkan di tengah-tengah sesi. Awalnya bisa jadi mainnya enak di awal sesi sampai pertengahan, bisa jadi mental ini terserang ketika di pertengahan sesi murai batu ini kehabisan stamina ya. Sementara tekanan-tekanan yang diberikan oleh murai batu yang di sekeliling ini masih terus. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, murai batu ini karena kurang stamina akhirnya memilih untuk turun ke dasar lantai, seolah-olah mau menghindar karena tidak sanggup ya. Begitu juga dengan ketika murai batu ini memilih turun ketika mulai, apalagi di akhir sesi ya, mungkin staminanya sudah gembos, sudah kurang ya, sehingga murai batu ini tidak sanggup lagi untuk mengadakan perlawanan dari tekanan-tekanan murai batu ya, sehingga dia memilih turun atau seolah menghindar. Nah, bagaimana kalau mentalnya masih bunyi di dasar lantai ya, di dasar lantai masih bunyi ya, apakah itu terserang mentalnya? Ya, bisa jadi ini ada perubahan psikologis yang drastis, dalam arti dia seolah-olah menjadi overbirahi, dia memilih berbunyi di dasar lantai ya. Ini juga sama, ini bisa terkena mental ya.
mentalnya ini jadi dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya untuk bisa melakukan perlawanan dengan yang seharusnya, ya. Jadi dia memilih seolah-olah seperti merayu, ya. Dia seperti merayu di dasar lantai, ya, daripada berada di atas tangkringan, ya. Jadi sekali lagi itu permasalahan yang terjadi ketika murai batu ini memilih turun ke lantai, ya. Jadi ini Sobat Kicamania bisa perhatikan khususnya di mental ini, kalau bisa lakukan pengkondisian yang maksimal, dalam arti stamina murai batu kita harus tetap terjaga ketika digantangkan selama sesi penuh, ya, dari awal sampai akhir, ya. Ya, dengan kata lain jangan sampai murai batu kita ketika di bawah gembos, ya. Ketika digantangkan di bawah terlalu capek mengeluarkan bongkaran isian, begitu di atas kehabisan stamina. Akhirnya karena kehabisan stamina tidak bisa meladenin tekanan-tekanan dari murai batu lain, sehingga dia memilih untuk turun ke lantai, ya. Nah, ini memang mentalnya tidak terlalu parah, ya, kalau memang murai batu ini masih bunyi di dasar lantai, karena dia hanya memilih lebih nyaman berada di dasar lantai untuk terus mengadakan perlawanan, tapi dengan cara yang salah, yakni seolah-olah merayu murai batu betina, ya. Tapi intinya memang kalau murai batu terserang mentalnya ketika sedang dilombakan sehingga turun ke bawah, itu masih bisa dikondisikan, ya, karena memang murai batu ini masih memberikan perlawanan, hanya memang kondisi staminanya tidak lagi fit seperti di awal sesi, ya. Jadi sekali lagi perlunya pengkondisian murai batu ketika ingin digantangkan, ya. Jadi, seperti itu Sobat Kicamania, dua hal yang menyebabkan murai batu memilih turun atau ngelantai, ya, sehingga Sobat Kicamania bisa betul-betul mengamati sebenarnya penyebabnya di mana. Ya, sekali lagi, ketika murai batu sedang digantangkan, jangan lupa lakukan dokumentasi sehingga Sobat Kicamania bisa kembali mengevaluasi hal-hal apa saja yang terjadi antara aksi dan reaksi di gantangan, khususnya ketika murai batu kita harus menghadapi tekanan-tekanan dari murai batu lain, ya. Baik, itu Sobat Kicamania untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan tentunya membuat murai batu Sobat Kicamania bisa moncer di arena gantangan. Salam Kicau Mania.